jawab ini buat sahabat-sahabat lain yang juga bertanya, mungkin bisa juga terjawab dengan sendirinya ya. Dan saya doakan Allah memberikan hikmah kepada teman-teman yang bertanya semuanya untuk mendapatkan jawaban langsung dari Allah ya. Baik, nah 4 pilihan ini insya Allah ini bisa kita jadikan inspirasi kita ya, bahwa oh ya pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih mirip-mirip seperti inilah semuanya ya. Baik, Bu Samila, Bu Febri, Bu Pina, dan Mas Wahyuda ini sebetulnya bertanya pada inti how to-nya, bagaimana cara ya. Nah, tadi saya bercerita atau menjelaskan tentang Ali Imran 159. Itulah cara. Pakai itu, karena itu cara yang bukan dari pedagogi, itu bukan cara dari motivator, itu bukan cara dari seorang narasumber Aisyah Dahlan, itu cara dari Allah Ta'ala. Ali Imran 159. Perhatikan tadi. Ya, karena rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Masukkan di otaknya para ayah bunda masing-masing, para bunda terutama. Jadi minta sama Allah lemah lembut. Jadi lemah lembut itu rahmat Allah, emang harus diminta. Ya, harus diminta. Ya Allah, mohon lemah lembut. Setiap hari, setiap saat, ya Allah, mohon lemah lembut. Ya Allah, mohon lemah lembut. Dan harus ingat, ego kita ini harus dikalahkan, karena Allah sudah kasih tahu kalau engkau keras dan kasar, nanti mereka menjauh. Itu masukin di otak kita dong. Makanya Ali Imran 159 itu harus dihafal. Ya, nah. Kemudian di situ ada dikatakan juga, maka maafkanlah mereka. Tadi seperti misalnya Bu Febri, saya udah ngomong baik-baik, tapi kok dia masih belum juga ya bisa mengikuti apa yang saya minta. Itu tadi, maka maafkanlah mereka. Ibu harus ngomong, ya Allah, saya maafkan anakku ini, ya Allah, sebut namanya. Ya, sebut namanya. Ya, termasuk tadi Bu Pina. Jadi Bu Pina, kita tuh memang harus minta lemah lembut. Ya Allah, maafkanlah mereka dan mohonkan ampun baginya. Ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Lakukan itu. Ya, lakukan itu. Sampai misalnya tadi nih, misalnya ya saya kasih ilustrasi. Ya, anaknya Bu Febri misalnya lagi pegang gadget misalnya. Lagi main atau lagi apalah gitu. Disuruh kembalikan gelas ke dapur. Nah, ayo nak, taruh gelas di dapur. Ya Bun, ya Umi, ya. Nah itu kalau kita kalau kita merasa ya bahwa loh udah saya kasih tahu lemah lembut kok dia masih belum mau ya, nah itu masuk. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah, Fulan bin Fulan, ya Allah, saya sudah kasih tahu lembut tapi dia belum lagi bergerak, ampuni dia ya Allah. Tadi ada cara tuh, maafkan dan ampuni. Setelah itu musyawarah, ya baru ajak lagi, ayo nak, ya kembalikan gelas ke dapur nak. Gitu. Karena banyak banget ibu-ibu nggak ngerti cara kerja otak. Otak anak itu lagi meloading. Kayak sama, kita buka laptop tuh nggak bisa langsung nyala. Dia loading dulu, loading. Ya, buka sesuatu nggak bisa langsung nyala. Kadang anak sedang mencerna atau permainannya nggak bisa lagi tinggalin. Kenapa? Dia lagi berlomba. Itu lagi kita harus pahami. Kita memaklumi gitu. Oh, dia lagi berlomba. Oh, dia lagi mengerjakan sesuatu. Jadi kalau ngurus minta tolong anak-anak, lihat juga sikonnya kayak apa. Ya. Sedang nggak ngapa-ngapain aja, itu butuh waktu 5-10 menit otak loading. Sama-sama laptop juga. Apalagi kalau instruksinya nggak jelas. Bahwa ini ke situ. Yang mana? Kadang-kadang instruksi kita nggak jelas. Ayo cepetan bawa ini ke situ. Bahwa ini tuh apa? Itulah makanya kita disuruh hening sejenak oleh Allah untuk tenang dulu, Bu. Jadi kalau ibu mau memberikan sesuatu, minta tolong, tenang dulu. Tarik nafas, istighfar, minta lemah lembut, maafkan, memohonkan ampun. Gitu terus. Yang keempat baru musyawarah. Gitu terus. Udah Bu Aisyah, terus. Sampai kapan? Sampai nanti dia besar. Sampai dia ngerti bahwa otak kiri kanan, apalagi anak laki, otak kiri kanannya baru seimbang. Gitu. Ya, jadi nggak boleh bosan.
Kalau ada ibu-ibu udah mulai bosen karena capek. Capek apa? Bisa jadi mau mens. Itu juga harus difahami. Oh, saya mau mens. Maka ibu-ibu harus punya catatan menstruasi. Ya, karena kadang-kadang dalam sebulan itu ada kurang lebih 5 sampai seminggu kondisi ibu-ibu itu drop. Kenapa? Karena estrogen, progesteron menurun. Sama tadi pertanyaannya Ibu Samila, kenapa anak perempuan yang udah mulai mens ya mulai susah lagi diajak seperti waktu dia masih TK dan SD? Terang saja, baik anak laki dan perempuan pada saat sudah mulai remaja, yang perempuan menstruasi, yang laki-laki mimpi basah, hormonnya itu melonjak. Yang waktu kecilnya misalnya anak perempuan ya, hormon perempuan kan estrogen. Waktu kecilnya itu cuma 1 cangkir keluarnya per hari. Pas sudah mens 1 galon. Jadi itu anak gelagapan dengan estrogen perempuan. Jadi anak perempuan kita yang remaja lebih perempuan dari ibunya. Bercerminlah, kadang ngomong sendiri di cermin, gitu kan. Tapi perempuan dari kenapa? Hormonnya yang dari 1 cangkir jadi 1 galon. Dia juga bingung sama dirinya. Kita coba ibu rasa ya, kalau ibu-ibu ngerasainnya gini, waktu hamil 3 bulan pertama ibu perasaannya nggak enak nggak? Ya, nggak enak kan? Jutek, kesel. Kenapa? Karena waktu kita hamil, ya perempuan dewasa kan hormonnya udah keluar 1 galon. Waktu hamil 5 galon. Kebayang nggak? Makanya nggak enak kita. Begitu juga anak remaja yang baru 9, 10, 11, 12, ya sampai 17 itu nggak enak perasaan. Jadi kita memakluminya. Makanya sekali lagi, kalau saya ditanya gimana caranya, udah dihafalin tuh Ali Imran 159 dan mohon pada Allah untuk Allah memberikan hikmah supaya nanti aplikasinya gampang, cara dipakainya gampang. Ya, itu latihan terus. Latihan terus. Ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, ampuni dia ya Allah. Baru aja ngomong lagi. Ayo nak, ini gelasnya taruh di itu ya. Kalau anak udah bilang, iya Umi, sebentar Umi, berarti dia lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dia selesaikan dulu. Itu pahami. Karena kadang-kadang nanti kita marah-marah juga sama anak nanti pas dia agak besaran. Kamu nih pekerjaan gak diselesain, semua setengah-setengah. Nah dari kecil dia mau nyelesain pekerjaan, karena pekerjaan anak kecil bermain, bunda udah nyuruh-nyuruh. Kan gitu.